It's either real or shit. Hai, balik lagi sama gue Anya. Kali ini di Hai Podcastum, kisah di balik musik. Di studio udah ada Adeline. Hai Hai gitu. Apa kabar nih kamu, Adeline? Luar biasa aja. Oh, luar biasa, biasa aja. Sibuk apa nih? Sibuknya sekarang promo lagu, terus rebahan, terus habis itu denger lagu. Ibaratnya nih kalau dirangkum A Day in My Life lo tuh pagi ngapain? Kalau pagi berdoa. Religius ya, teman-teman. Enggak. Pagi-pagi aku udah langsung ini sih, lebih banyak langsung pergi ya sekarang ini. Oke, promo karena promo itu tadi. Iya, karena promo dan ada aja acaranya. Padahal aku nggak. Banyak-banyakin acara. Iya, Pengacara. benar-benar. Pengangguran banyak acara ya, Iya. teman-teman. Nah kan lo baru aja ngerilis Over You ya. Betul. Kira-kira apa sih awal ide yang lo bikin Over You ini? Ceritain dong. Oke, jadi cerita Over You ini sebenarnya hasil dari kolaborasi antara overthinkingnya aku. Oh. Ya, jadi aku tuh oke. kayak suka membayangkan sesuatu yang sebenarnya belum perlu. terjadi dan gak perlu terjadi gitu kan. Tapi kayak udah langsung melambung jauh ke sana aja. Dan juga ditambah dari hasil curcol-curcol orang. Temen atau Lebih banyak ibu-ibu. oh. Karena Karena bergaul dengan ibu-ibu. Iya benar-benar. Serius? Iya, secara nggak langsung bener-bener aku misalnya ngajar nyanyi, ketemu sama ibu-ibu, malah bergaulnya sama ibu-ibu. Terus habis itu tiba-tiba nggak tahu mungkin ngelihat muka aku adem banget ya buat dicurhatin, kayak pohon gitu jadi Iya, curhat. waduh. Iya. Lega gitu ya, plong banget. Oh, kayak nggak ada utang ya. Tapi bener itu terjadi, kayak banyak banget yang curhat sama aku. Jadi akhirnya aku mengkolaborasikan lah ide-ide itu, karena aku kalau membuat lagu nggak mau yang bener-bener mengarah ke aku doang gitu. Iya. Jadi supaya semuanya bisa relate gitu. Nah terus gue liat ini vintage gitu kan. Betul. Kenapa tuh? Kenapa? Vintage Apa kan- karena dari ibu-ibu tadi kah atau gimana? Karena aku ngerasa musik yang aku buat kemarin itu kayak lebih ke vintage aja sih. Jadi kayak lebih musiknya jadi lebih ke kayak tahun 80-90 kayak Throwback gitu. zaman dulu gitu. Karena kan lagu-lagu zaman dulu juga enak-enak ya, yang musik-musiknya kayak vintage gitu, pop blues. Akhirnya kepikiran juga untuk music videonya untuk dibuat seperti itu. Dan aku juga lagi demen banget ngelihat video-video yang black and white gitu. oke. Jadi kayak jadi nyatu aja gitu. Tapi berarti lu sempet dengerin itu yang type pop blues gitu-gitu. Iya, aku suka banget dengerin lagu pop blues. Apa yang paling lo favorit? Aretha Franklin, aduh deh. Ya. Iya. Iya, Aretha Franklin. Heeh. Terus habis itu ada semua Franklin aku dengerin karena aku suka. Terus habis itu aku punya Tina Arena, aku suka. Oh itu lu dengerin berarti dari umur berapa kira-kira? Baru-baru belum lama-lama ini sih, kayak dari iya. awal SMA aku suka. Oh iya, sebagai informasi dia ini 23 tahun ya. Yes, 23 tahun. Berarti tadi lo juga, kita sempat ngobrol, lo sering sekarang lagi sibuk ngajarin musik ya? Tipis-tipis. Tipis-tipis. Oke, berarti Muridnya dari aku baru dapat murid umur 5 tahun nih. Ya, yang lagi aktifnya ke sana kemari. Benar. Jadi, iya bener. Kadang fokus, kadang enggak. Kayak itu challenge banget sih. Cuma apalagi ibaratnya sejam untuk belajar, tapi kayaknya tuh 30 menit cuma buat nenangin iya dia bener. untuk di depan piano ya. Iya bener. Ih, kok tahu sih? Biasanya gitu gak sih? Iya. Ini ngajar juga ya? Enggak, ngarang lagi ngarang. Oh, ngarang. Iya. Terus? Iya, kayak gitu, dan sampai SMP sih sekarang. Oh, oke. Range-nya dari situ. Nah, terus gue sempat dengar nih yang tentang Over You ini kan sempat ditunda ya. Dan katanya Ya, untuk betul. lo pengen garap buat lebih maksimal. Semaksimal apa sih maksudnya yang? Semaksimalnya dalam artian karena lagu ini lagu yang aku suka banget, lagu yang aku buat tapi yang favorit gitu, kayak Iya. kayaknya ini enak banget sih, dan aku juga pengen buatnya semaksimal mungkin dari teknik vokalnya. Jadi aku bener-bener matengin dulu kayak gimana caranya supaya lagu ini
didengarnya tuh bisa langsung nyampe walaupun aku cuma nyanyi lagu tadadadadada doang gitu. Maksudnya langsung tetap berasa feel-nya langsung. Karena kalau sebenarnya aku waktu tahun 2020 udah sempat nge-record lagu ini, tapi aku ngerasa masih kayak masih ada yang kurang, kayak soul-nya belum dapet gitu. Akhirnya apa? Ya udah ditunda aja dulu daripada kita stres di situ terus kan. Berasa nggak maksimal gitu. Iya benar-benar kayak mungkin sekarang tambah 2 tahun itu juga berasa ya, maksudnya berasa tambah lebih dewasa dari sikap dan juga dari pikiran dan juga suaranya pastinya. Jadi kayak ini nih kayaknya sekarang tahun ini udah bisa nih aku garap lagi Over You itu. Gitu. Emang apa sih sampai maksimal nih pesan yang lo mau bawa nih dari Over You? Karena sebenarnya lagu Over You ini aku pengen kasih dark side yang gak kayak orang depresi gitu. Gitu. Jadi kayak aku pengennya kalau Over You ini bisa tersampaikan buat orang-orang yang bener-bener lagi, maksudnya kayak berbagi energi aja, kayak nggak masalah kalau misalnya lo lagi sedih gitu, kayak dikeluarin aja, nggak usah ditahan-tahan. Aku pengen berbagi energi itu sih. Energi negatif kan nggak selamanya bener-bener negatif ya, kita juga pasti ada saatnya. Berarti lo juga memvalidasi perasaan itu. Iya betul kayak gitu. Jadi aku pengennya tersampaikan. Nah lo kan penyanyi nih. Apa sih yang jadi role model lo? Maksudnya awal kayak lo memutuskan untuk gue pengen jadi penyanyi nih kayak gitu. Berarti awal berkarir musik lo umur aku nyanyi udah dari umur 6 tahun sih. Awalnya tuh dari apa? Lomba? Awalnya karena kan aku waktu acara keluarga suka nyanyi-nyanyi tuh katanya, diceritanya gitu. Terus habis itu papa mama kayak support. Akhirnya di umur 6 tahun aku mulai dilesin dan ikut lomba-lomba ini itu. Ya udah akhirnya sampai sekarang nggak tahu kenapa masih konsisten, dan akhirnya makin jiwanya makin menyala-nyala lah untuk membuat karya, karena udah segala macam udah dicobain lomba ini itu, dan makin kesini kayaknya nggak cukup deh cuma ini kan, ini gue tuh mau jadi seorang musisi ya pasti harus punya karya kayak gitu. Lebih ke situ sih, karena terbiasa juga mungkin dari kecil dan konsisten, akhirnya tumbuhlah jiwa-jiwa itu. Terus kalau role model lu sendiri? Buat di dunia musik nih ya. Kan maksudnya lo udah nyanyi dari kecil, pasti lo juga udah kenal dong dengan musisi-musisi dari umur antara yang seumuran atau emang yang lebih tua, atau dari misalkan dari keluarga sering nyanyi bareng, itu gimana? Kalau aku dulu banget memang sering dicekokin lagu-lagu Celine Dion, Mama Celine Dion. Iya, jadi kayak aku pengen kayak dia tuh, yang kayak auranya bertebaran di mana-mana dan suaranya berkualitas pastinya. Dan makin ke situ makin ke sini, makin ke situ makin ke sini. Makin ke sana makin ke sini ya. Terus jadi role model makin banyak juga. Sekarang ini aku lagi bener-bener terpengaruh dengan Kelly Clarkson. Iya. Lagu favoritnya ada banyak. Invincible, terus Piece by Piece, dan banyak sih. Banyak, tapi kalau ditanyain tiba-tiba ngeblank lupa. Jadi pasti. Apa ya? Ya sering gue denger apa sering ya? Gitu gak sih? Iya benar. Tapi bener-bener aku suka banget karena dia cara menyampaikan pesan di dalam lagu itu berasa banget. Harus nonton sih Kak. Nah kalau konser berarti datengin kesini aja juga ya? Iya benar. Promo kesini ya? Ayo dong datang. Amin. Tolong ya Markom. Nah kan lo juga berangkat dari paduan suara ya? Iya. Berarti lo dulu suara apa? Suara rakyat. Suara hati. Suara kalbu. Sedih. Terus jadi suara apa nih? Aku alto. Tapi aku ambil lead juga sih. Jadi kalau misalnya kita ada layer, aku sering ambil leadnya. Gitu. Berarti pertama kali padus tuh umur? Aku padus itu sebenarnya aku udah sering belajar padus dari SD, tapi nggak terlalu konsisten untuk padus. Aku lebih banyak ke vokal group yang lebih kecil ya, lebih sedikit orangnya, dan mulai padus lagi itu setelah lulus SMA tahun 2019. Itu aku ikut padus juga gitu. Lebih selang-seling sih.
Jadi nggak yang pure bener-bener ikut padus terus gitu. Oke. Serunya padus apa menurut lo? Satu kata buat keseruan di padus yang mungkin orang nggak sadar nih. Ada nggak? Random. Randomnya gimana? Randomnya tuh kayak misalnya hari ini kita moodnya begini, terus habis itu besoknya moodnya beda lagi. Tapi jadi kayak seru gitu loh karena banyak variasinya, karena orangnya banyak kan. Iya benar. Jadi udah pasti kayak tiap kepala beda, kita jadi tiap hari merasakan vibes yang berbeda. Oke. Nah, maksudnya selain padus nih, lo juga ikut X Factor kan? Oh iya. Sempat dipuji sama Teh Ocha ya kan? Wow. Perasaan lo gimana tuh saat itu? Perasaannya apa ya? Saat itu lo manggung nyanyi apa sih? Masih inget gak? Aku nyanyi lagu Biblical dari Calvin Scott. Itu iya, lagu yang menyayat-nyayat hati juga ya. Oke, ternyata mungkin menyayat hati si Teh Ocha ya. Iya. Terus saat itu lo gimana? Kayak gak nyangka atau gimana? Nyangka sih. Yang apa? Emang percaya diri itu nomor 1 ya teman-teman? Enggak, bukan itu maksudnya adalah karena aku udah latihan prepare dong. Iya. Jadi maksudnya harapannya kalau misalnya dibilang prepare untuk diri sendiri sih. Maksudnya intinya untuk kualitas diri. Jadi ini udah siap nih untuk ikut ajang gitu. Oke, berarti udah siap dong mentalnya apa segala macam. Tapi sebenarnya pas di atas panggung juga mentalnya agak runtuh ya. Balik lagi random kayak tadi. Random kayak tadi, kayak udah ngelihat judges yang bersinar semua. Bener. Jadi kayak agak iya gitu. Tapi maksudnya puji Tuhannya bisa langsung bisa dipuji, bukan langsung dipuji, bisa dipuji dan bersyukur, seneng dong pastinya, masa biasa aja gitu kan. Dipuji kan? Sama bintang gitu kan. Teh Ocha lagi. Benar. Tapi jadi tanggung jawabnya lebih besar juga sih untuk selanjutnya, supaya apa nih yang harus aku buat lagi supaya nggak monoton, nggak flat, dan ada hal-hal yang baru lagi dan tetap sesuai ekspektasi gitu. Aku lebih mikir ke situ. Itu kan ajang yang besar ya tergolongnya. Apa sih yang pertama kali kayak gue kayaknya ikut ini di X Factor ini kayak gitu? Apa ya? Maksudnya gue melihat itu seleksinya pun nggak sembarangan ya kan. Butuh proses yang panjang buat untuk bisa lo tampil di depan Teh Ocha dan judges yang lain gitu, dan juri yang lain. Gimana? Mungkin karena aku juga udah sering ikut ajang-ajang juga. Jadi lebih ke mau mengadu nasib aja sih di situ. Oke. Ya ibaratnya gue udah gimana ya dibanding yang lain. Iya. Karena banyak banget kan, maksudnya yang skillful dan bagus-bagus, keren-keren semua, tinggal saat yang tepatnya untuk kita masing-masing itu di mana dan diletakkannya di mana kan beda-beda semua. Benar banget. Pertama kali berarti tuh lo sebelumnya tinggal di Jakarta. Apa kan lo asli Medan? Asli Manado. Aku Manado KTP. Manado KTP. Berarti lahirnya Tangerang. Oke, berarti pas ajang itu emang lo karantina atau gimana? Karantina juga. Semuanya harus dari Jakarta pun tetap harus karantina. Karena banyak kegiatannya juga kan. Gak cuma langsung audition, nanti kayak bikin VT apa segala macem, pengambilan nada. Iya. Oke. Itu dia keseruan HiPod Kisum kali ini. Boleh lo promosiin tuh. Over you ya. Yeah. Oke. Promosi nih Kak. Lanjut, nanti kita bisa edit, tenang aja. Guys, jangan lupa buat dengerin lagu terbaru aku, Over You by Adeline Tessa, di digital platform kesayangan kalian. Jangan lupa didengerin, dan juga jangan lupa untuk nonton music videonya di YouTube channel aku, Adeline Tessa. Oke. That's it. HiPod Kisum kali ini. See you on the next video. See you.